Pansus Angket Haji yang telah resmi dibentuk DPR RI akan segera menggelar rapat pembentukan unsur pimpinan Rabu besok. Menanggapi hal ini, Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki ditemui di Istana Wapres pada Selasa siang menyebut Kementerian Agama siap memenuhi panggilan Pansus Haji dan mengikuti setiap prosesnya. Kemenak bakal langsung hadir nggak Pak? Insya Allah kita mengikuti segala prosesnya. Kita ikuti aja karena memang itu aturan main. Hanya tersisa 2 bulan jelang berakhirnya masa jabatan, anggota Dewan justru membentuk Panitia Khusus Haji untuk menyelidiki dugaan penyalahgunaan wewenang dan indikasi korupsi dalam pengalihan kuota haji 2024. Pembentukan Pansus Haji disinyalir kuat muatan politis. Sore ini kita akan membahas ya dengan anggota Panitia Khusus Haji dari fraksi PKB Luluk Nur Hamidah. Selamat sore Mbak Lulu. Hai, selamat sore. Mbak Lulu, waalaikumsalam. Mbak Lulu, pembentukan Pansus Haji baru pertama kali terjadi. Ada yang mensinyalir bahwa Pansus Haji ini kental sekali muatan politisnya. Bagaimana respon Anda? Ya, kita tidak terganggu ya dengan adanya pandangan seperti itu karena memang DPR ini kan lembaga politik, jadi otomatis semua hal pasti akan dikaitkan dengan politik. Nah, justru karena DPR adalah lembaga politik, mau kita tegaskan kerja-kerja politik kita adalah memastikan apakah ada undang-undang sebagai sebuah produk politik itu ada yang dilanggar. Apakah kemudian ada juga kesepakatan antara DPR dan pemerintah yang itu ditandatanganin oleh kedua belah pihak, baik itu DPR ataupun juga pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Agama, itu kemudian juga yang diabaikan atau yang dilanggar. Kita juga kemudian mengecek produk perundang-undangan yang lain dalam konteks haji, itu adalah Kepres nomor 6 tahun 2024 terkait dengan pembiayaan penyelenggaraan haji. Nah, ini tentu adalah kerja politik karena yang menjadikan dasar basis kita adalah undang-undang dan kemudian kebijakan. Nah, soal hal-hal yang lain itu udah biasa dan itu tidak akan membuat kita surut ke belakang karena ini menyangkut tentang hak konstitusional DPR yang harus kita lakukan untuk memenuhi hak konstitusional para jemaah haji. Sekali lagi ada jemaah haji yang antriannya udah sangat panjang dan bahkan sekarang itu sudah masuk ke angka 5,2 juta. Sehingga apapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah termasuk DPR, semua pihak yang memungkinkan kita bisa mendapatkan tambahan kuota sehingga bisa mengurangi antrian yang sangat panjang, maka ini yang kemudian harus dihargai dan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, segala hal yang kemudian menjadi gangguan bagi pemenuhan ataupun juga pelaksanaan dari upaya-upaya diplomasi yang sudah berhasil dilakukan, maka tentu ini menjadi bagian dari atensi kita. Nah, kebetulan ketika tim Pas Haji melakukan fungsi pengawasan secara langsung di Madinah dan di Mekah, maka kita temukan beberapa hal yang sangat-sangat substantif yang membuat kita membuat keputusan bahwa pansus ini harus dilakukan walaupun masa kerja kita ini sudah pendek, tetapi dengan political will yang sangat kuat insya Allah kita bisa tuntaskan. Oke Mbak Lulu, berarti sorotan utama dari Pansus Haji adalah persoalan pengalihan kuota haji ya. Tapi selain itu catatan apa saja yang sudah berhasil dikumpulkan oleh Pansus terkait penyelenggaraan ibadah haji 2024 yang mungkin nanti akan dibahas di internal Pansus? Ya, cukup banyak ya sebenarnya. Yang pertama tentu hal-hal yang terkait dengan pelayanan. Jadi pelayanan itu bisa mulai dari kesiapan pemerintah misalnya terkait dengan transportasi. Mulai dari yang darat sampai yang udara. Ini semua jadi catatan. Jadi nggak benar juga kalau kemudian kita mengabaikan peristiwa delay-nya Garuda dan kemudian juga kocar-kacirnya lah ya manajemen Garuda memang untuk menangani jamaah yang sangat banyak ini juga termasuk salah satu yang kemudian menjadi substansi dan prioritas kita, termasuk juga transportasi darat ya selama ada di Mekah dan tentu juga yang ada di Madinah. Kemudian juga yang terkait dengan pemondokan khususnya yang ada di Amusna, jadi yang ada di Arafah sama di Mina, karena ini memang kan inti dari penyelenggaraan haji dan puncak haji ada di situ. Maka ini juga yang akan menjadi sorotan karena ya tentu mungkin teman-teman Bapak Ibu sudah tahu ya kalau kemudian situasinya sangat crowded dan banyak jamaah yang kemudian terpaksa harus berada dan tinggal di lorong selama beberapa hari dalam kondisi yang sangat tidak manusiawi karena mereka itu sudah bayar mahal. Kemudian soal isu catering, soal kualitas menu makanan dan lain-lain. Nah, termasuk hal-hal lain yang terkait dengan keuangan haji, ya itu tentu juga termasuk yang menjadi atensi kita. Oke, jadi pelayanan nomor satu persoalan yang disorot, kemudian yang kedua adalah pengalihan kuota haji. Soal pengalihan kuota haji ini sempat
kemudian dibantah oleh Dirjen Kemenak ya, Hilman Latif, yang mengatakan sebetulnya sudah mendiskusikan ataupun sudah melaporkan ini ke Komisi 8 DPR, tapi terkendala karena pada saat itu jelang pemilu serentak 2024. Tapi saya ingin tanya, kecurigaan dari Pansus Haji ini apa soal pengalihan kuota haji? Ya kalau kita bicara tentang kecurigaan ya pasti ada yang tidak normal, yang tidak normal apa Pak Lulu? Jelas ya tidak normal itu begini, karena kita udah punya kesepakatan. Di situ tuh ada undang-undang, di situ ada kesepakatan pemerintah dan DPR dan itu ditandatanganin loh. Ini kan kemudian punya konsekuensi ya, harus dijalankan oleh pemerintah. Karena apa? Karena pemerintah ada tantangan. Kemudian basis dari kesepakatan antara DPR dengan pemerintah yang terkait dengan jumlah keseluruhan jamaah haji, termasuk di dalamnya itu juga include tambahan kuota yang 20.000 itu yang menjadi basis terbitnya Kepres nomor 6 tahun 2024. Jadi Kepres itu udah datang duluan, udah keluar duluan, baru kemudian Kementerian Agama secara sepihak membuat pembelahan kuota tambahan menjadi 50%, 50%. Padahal kesepakatan dan berdasarkan undang-undang termasuk Kepresnya juga itu komposisinya 8% untuk kuota haji plus atau khusus dan selebihnya itu sepenuhnya untuk haji reguler. Oke, tapi ini saya ingin tegaskan Komisi 8 tidak mendapatkan pemberitahuan atau tidak memberikan persetujuan soal pengalihan kuota haji ini dari reguler ke khusus? Tidak ada persetujuan apapun, betul. Makanya kenapa ketika kita datang di Tanah Suci untuk melakukan pengawasan, rapat dengan Kementerian Agama yang itu dihadirin oleh unsur pimpinan DPR, itu Bapak Ludwig ya, bukan Gus Muhaimin, kemudian juga Pak Menteri, itu kemudian kita cepat membuat satu kesimpulan. Oke, kita akan dalemin soal pengalihan kuota ini ke Pansus. Karena apa? Karena ini tidak ada dalam kesepakatan. Versi kami, ya keyakinan kami, ini Kementerian Agama mohon maaf, jelas melanggar undang-undang. Oke. Dan ini tentu konsekuensinya tidak sesederhana itu gitu. Apalagi ketika kemudian kita tengarain, karena ada informasi yang masuk juga bahwa ada, mohon maaf, misalnya praktek-praktek yang saya bilang tadi tidak sederhana karena ada unsur rente, ada unsur ya jual beli kuota, ada kemudian pihak-pihak yang diuntungkan dengan adanya tambahan kuota haji plus ke biro-biro travel dan seterusnya. Tetapi yang paling utama ada sekian ribu jamaah reguler yang dirugikan dengan adanya kebijakan kementerian ini. Oke, Mbak Lulu, selain dugaan pelanggaran undang-undang yang dilakukan oleh Kementerian Agama, apakah praktik-praktik yang tadi Anda sebutkan itu maksudnya kecurigaan indikasi korupsi dari proses pengalihan kuota haji reguler ke khusus, begitu? Selain pelanggaran undang-undang ada indikasi korupsi dari informasi yang kita terima itu tentu kemudian patut diduga ada indikasi karena ada pihak yang mengatakan ini kan sebenarnya pihak yang terkait nih karena mereka juga ada loh yang dari unsur penyelenggara, ada dari biro travel yang kemudian juga membuat pengakuan hanya karena apa? Ini adalah saat dan momentum untuk melakukan pembenahan sehingga kemudian mereka sukarela memberikan buktinya, memberikan dokumen dan memberikan kesaksian bagaimana praktek itu dijalankan. Tapi saya bilang ini yang kemudian akan didalamin. Kita tentu tidak akan mengambil kesimpulan yang sepihak. Kita tentu juga berharap bahwa akan ada pihak-pihak yang memang terkait dengan mungkin sesuai concern-nya ya. Kalau misalnya ada yang concern dengan isu anti korupsi dan lain sebagainya juga bisa memberikan perspektif. Kalau yang kaitannya dengan penyelenggaraan hajinya, manajemennya, dan peta jalan haji ke depan, maka ini juga yang kemudian akan kita mintain penjelasan dan keterangan. Jadi bukti-buktinya sudah dikantongi oleh Pansus, Mbak Lulu? Ya tentu ini masih informasi, potongan-potongan informasi yang insya Allah ini semua akan kita dalamin lah. Kita menyebutkan itu tentu karena ada informasi. Saya bilang ini belum hasil penyelidikan kita, tetapi informasi ini datang ya. Informasi ini adalah datang dari pihak yang sebenarnya terkait juga dari apa namanya ya ekosistem inilah gitu. Ekosistem penyelenggara gitu ya. Mbak Lulu, menurut ada biro travel yang menceritakan itu. Siapa yang diduga melakukan indikasi korupsi ini pengalihan kuota haji? Yang dicurigai siapa ini?
Ya pasti akan yang kita kalau gini loh. Kalau kerja kita itu pasti yang akan kita lihat siapa sih yang memiliki kewenangan membuat keputusan mengalihkan kuota reguler menjadi kuota haji plus. Siapa yang kemudian memiliki tanggung jawab paling besar di situ, ya kan? Nah, tentu ini yang kemudian akan kita lihat. Jadi antara posisi, tanggung jawab, kewenangan ini kan pasti berkaitan. Jadi Kan siapa yang harus bertanggung jawab, siapa yang punya kewenangan untuk bisa mengeluarkan keputusan, mengeluarkan aturan resmi pengalihan kuota haji dari reguler ke khusus, Mbak? Menteri Agama? Ya kita tidak tahu, tapi kan ada penjelasan dari pihak kementerian sendiri kan. Ya, Kalau Dirjen misalnya Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Pak Hilman Latif sudah membantah. Ya, kan ada penjelasan itu justru bukan dari pihak kami ya, betul. Justru dari pihak Kemenak sudah mengeluarkan statement siapa yang kemudian punya kewenangan itu. Kalau kami basisnya adalah pada aturan main, Mbak. Jadi aturan mainnya seperti apa, undang-undangnya seperti apa, kesepakatan di DPR seperti apa, kemudian kepresnya juga udah seperti apa, ini udah clear ya kan. Ya. Nah basisnya kemudian ya ketika ada keputusan dari Kementerian Agama yang tiba-tiba melakukan pengalihan itu. Nah ini yang mau kita cek, kita selidikin. Dasarnya ini maksudnya apa, siapa yang harus bertanggung jawab? Menteri Agama? Menguntungkan siapa? Kenapa? Berarti Menteri Agama yang harus bertanggung jawab, kan yang bisa mengeluarkan aturan itu Menteri Agama. Dirjen kan Ya menjalankan mungkin perintah Menteri Agama. kita tidak tahu kalau belum sampai ya ini kan harus didalemin ya. Kita nggak bisa membuat kesimpulan sepihak dan terburu-buru karena kerja pansus juga belum dimulai. Kan kita bilang bahwa haji ini ada rangkaian, bukan hanya soal pengalihan kuota. Kita juga mau cek misalkan catering, cocok nggak harganya dengan kemudian menu dan kualitas makanan yang diterima oleh jamaah haji. Ya, Mbak Termasuk Lulu, juga di pemondokan. Meskipun belum dimulai, tapi sisa masa kerja anggota DPR tinggal 2 bulan lagi. Bagaimana kemudian Pansus Haji bisa menuntaskan ini? Anggap aja 2 bulan kan, 2 bulan itu artinya ada 60 hari. Ya kan, dalam 1 hari ada 24 jam. Ya 24 jam dikalikan 60 hari, ya bismillah aja. Kita sedang ikhtiar yang terbaik yang kita bisa lakukan, bahwa kita ingin meninggalkan jejak yang terbaik dan kepercayaan publik terhadap DPR nggak akan kita sia-siakan. Kita bekerja dengan hati nurani, iya betul. Dan ini lagi-lagi panggilan kita karena ada rasa kemanusiaan yang harus benar-benar kita jaga, karena kita nggak terima kalau sampai ada ketidakadilan lah di dalam skema-skema yang seharusnya ini udah bisa kita atur baik, tapi kok kemudian ini yang dikhianatin gitu. Mbak, apa sebenarnya tujuan akhirnya dari pembentukan Pansus Haji ini? Tujuannya apa sih sebetulnya, goals utamanya apa? Jadi ya tujuan itu pasti ada beberapa tujuan yang ideal ya. Ada tujuan ideal, ada tujuan yang setengah ideal. Jadi tujuan idealnya apa? Tujuan yang paling ideal tentu kita ingin ada perbaikan seluruh ekosistem haji, ada peta jalan, ada roadmap yang sangat jelas sehingga haji di Indonesia ini benar-benar bisa dilaksanakan dengan baik, dengan progresif ya kan, dengan terbuka, transparan, ada akuntabilitas tapi juga sekaligus inklusif dan juga memahamin kemungkinan-kemungkinan ke depan, terutama dengan adanya jumlah jamaah lansia yang juga masih sangat besar lah. Ini kan yang kemudian harus dimitigasi, harus disiapkan dengan sangat baik. Dan hal-hal lain yang terkait dengan perubahan iklim dan lain, ini kan semua kerjanya negara gitu Mbak. Nah kalau kemudian yang lain ya tentu kita ingin haji ini menjadi momentum kita gitu untuk sekaligus menata ulang bahwa haji itu bukan hanya dimensi ibadah seperti yang berkali-kali saya bilang. Di sana ada dimensi ekonomi loh. Kalau ini mau kita tata dengan baik dari sisi catering aja, konsumsi aja. Kalau bahan bakunya itu didatangkan dari Indonesia bukan dari Thailand atau dari Vietnam, itu udah kita bisa save money 4,2 triliun. Ya, nah itu kan contoh. Jadi mudah-mudahan ini adalah bentuk pengabdian kita yang terakhir yang bisa kita lakukan. Nah, aspek yang lain yang kaitannya dengan indikasi soal pelanggaran hukum, kita punya institusi negara di sana yang tentu itu juga diserahkan ke penegak hukum ya. Boleh ya. Oke, itu diserahkan ke penegak hukum. Oke, Mbak Lulu, kita tunggu ya aksi nyatanya dari Pansus Haji ini. Jangan sampai Pansus Haji ini cuma sekedar menjadi barter politik
mengingat hubungan antara Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan sekaligus Wakil Ketua DPR dengan Menteri Agama Yakut Kuemas itu tidak terlalu baik begitu ya. Jadi banyak indikasi yang Pansus ini didukung oleh 9 fraksi. Sebentar sebelum berakhir. Pansus ini didukung oleh 9 fraksi, bukan hanya PKB dan itu. Tapi motornya adalah PKB dan Golkar. Ya, motornya adalah PKB yang semuanya Gerindra, PDIP, Golkar, Nasdem, PAN, PKS, P3, PKB, kesemuanya. Jadi ini bulat DPR mendukung penyelidikan haji. Semoga ada hasil yang nyata untuk perbaikan penyelenggaraan ibadah haji untuk tahun-tahun selanjutnya. Kita tunggu aksi nyatanya. Mohon doa dan dukungan. Jangan ada muatan politisnya. Terima kasih Mbak Lulu Nur Hamidah, anggota Pansus Haji 2024. Sehat selalu Mbak Lulu.